Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Tanggal 19 Maret 2024 adalah hari yang bersejarah. Hari di mana ada aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi di depan kantor KPU dan juga MPR DPR RI. Kita ketahui bersama-sama bahwa aksi ini dipelopori oleh Din Samsudin, di mana beberapa waktu yang lalu Din Samsudin telah membuatkan pernyataan dan mengajak kepada seluruh umat muslim yang ada di Indonesia ini untuk berkumpul bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa di bulan suci Ramadan ini. Dan yang menariknya bahwa dalam aksi tersebut kurang lebih ada 100 orang yang saat ini masih menghuni di balik jeruji besi, karena ada aksi ulah yang semestinya tidak patut dipertontonkan, yang semestinya tidak patut dilakukan. Tetapi mau bagaimana lagi, namanya juga bulan suci Ramadan, di mana semua orang sedang sibuk berpuasa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan bahwa ketegangan bisa terjadi kapan saja, apalagi di saat kita sedang berpuasa. Dan dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video yang ngakak, di mana datang dari Opung Parbelak, seorang lawakan yang lagi viral di media sosial yang datangnya dari Pulau Batak. Mari kita dengarkan bersama-sama apa kira-kira komentar dari Opung Parbelak terhadap Bapak Din Samsudin yang merupakan provokator yang harus bertanggung jawab pada aksi 19 Maret 2024 kemarin. Selamat menyaksikan. Din Samsudin, salah seorang cendekiawan ternama. Ingat ya, cendekiawan, bukan cendawan. Cendawan. Jadi beliau ini ya dalam suatu kesempatan mengemukakan pendapatnya dan juga arahan-arahan, sedikit arahan untuk melakukan demo besar-besaran di tanggal 19, tepatnya hari ini. Inilah nambah satu lagi provokator kita. Mati satu tumbuh 1000, ditangkap polisi yang satu, nongol lagi yang baru. Aduh, Opung Doli, tugasmu itu sebagai seorang cendekiawan, sebagai salah seorang tokoh agama, itu memberikan nasihat-nasihat yang menyejukkan hati, bukan memanas-manasi. Aku tahu. Capres kalian itu nggak berhasil mendapat suara yang kalian inginkan. Tahu, tapi apakah harus cara seperti itu yang kalian tempuh? Demo besar-besaran. Opung Doli, ini bulan puasa. Orang tuh ajat makin rajin sholat, makin rajin banyak baca Al-Quran. Ini kok suruh demo. Aduh, kasihan loh Opung Doli. Kasihan. Jadi beliau itu ternyata ada di dalam sebuah pergerakan bersama dengan teman-temannya yang lain, ya. Nama gerakannya itu Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat. Apa lagi mau ditegakkan? Jadi sebelum lanjut, ya, ada mau ku bilang sampaikan dulu sama kalian. Ini kan mukaku ini kan agak berminyak ini kan. Ternyata kata orang rumah ya kan, agak kau apakan lah dulu itu, kau kan sudah jadi artis. Rawat dulu mukamu itu. Jadi ku cari-cari lah kan, dapatlah ini baru nyampe ini. Inilah dia. Ini dia Hasianta. Skincare ini, Wak. Mental kali Opung Doli pakai skincare. Nggak juga lah, ini kan aset ya kan. Nggak apa-apa, umur tetap tua tapi wajah harus awet muda, ya kan. Jadi nanti ku sepil ya, ada dua ini, satu yang putih, ya satu lagi yang tempatnya ungu. Ini dia. Jadi sedikit ya, ini untuk yang wajahnya nggak rusak-rusak amat gitu loh, yang masih mulus, untuk perawatan pengencangan. Tapi kalau misalnya wajahnya udah agak bermasalah, udah
agak keriting mukanya, bukan rambutnya keriting, kayak jalan mau ke rumah kami itu loh. Agak keriting, pakai yang ini. Itu dia. Nanti ku sipil sama kalian ya, apa-apa aja di dalamnya, ya kan? Kayak mana lah mau dibilang lagi ya kan? Gimana pun juga kan Opo kan kepengen ganteng juga ya kan? Pinoma bisa nambah 3 kali lagi. Kok marah kok mak? Baru itu aja bercanda. Kau udahlah dulu ya. Sampai mana kita tadi lanjut? Cuman gara-gara si Anies kalah, kalian bilang lah kedaulatan rakyat udah gak ada lagi. Kau bilang lah apa? Sudah dipastikan bahwa kedaulatan rakyat kita sudah rusak. Bukan kedaulatan rakyat yang sudah rusak, Pak. Suara capresmu itu yang udah rusak. Dan pendukung-pendukungnya, apa nggak rusak coba? Kok maksa? Udahlah, ganti aja lah nama gerakanmu itu menjadi gerakan AKJP. Apa itu? Gerakan Anies kepengin jadi presiden. Bilang aja itu aja nama gerakannya, gak usah malu-malu. Biar tahu kami apa keinginan kalian. Kawan ini pun juga berteriak-teriak bahwasanya rakyat menolak hasil pemilu. Pak, rakyat yang mana? Perasaan kebanyakan yang menerima tuh. Buktinya 58%. Nggak mungkin kami tinggal diam aja. Mau kalian bilang kalian tolak, terserah. Yang penting 51% sudah menang. Lego ulah sikit kayak Bapak Jenderal kami itu. 2009 gagal jadi wapres, 2014 gagal jadi presiden, 2019 gagal lagi jadi presiden, 2024 inilah waktunya Pak, gitu loh. Kasih dulu pencerahan dulu sama si Anies itu dan juga pendukung-pendukungnya. Sabar, kalau nggak bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kalau nggak bisa 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Apa rupanya salahnya mencoba? Iya kan? Kalau memang nggak jadi mau bilang apa? Kan begitu. Jangan bikin-bikin rusuh lah. Udahlah, nggak puas kalian bikin demo kemarin berapa kali? Mau bikin lagi demo besar-besaran tanggal 19 hari ini? Bikin. Bikin. Kenapa? Kenapa demo yang kemarin itu? DPR tutup mata, MPR tutup telinga, Presiden juga tutup mata, tutup telinga, tutup hidung, tutup semuanya. Aduh. Karena apa? Yang kalian tuntut itu nggak masuk akal semuanya. Menurut kalian masuk akal, tapi bagi kami itu udah nggak masuk akal itu. Menuntut kalian si Anies jadi presiden, suaranya aja pun 25%. 25%. Suara presiden kami 58%, separohnya pun nggak ada. Sadar diri dong. Walaupun juga yang 03 itu juga nggak sadar diri juga sih memang. 16% minta naik lagi. Mintanya nggak tanggung-tanggung, dari 16% harus jadi presiden. Itu dia. Jadi janganlah lagi kayak gitu. Bapak udah tua Pak. Kalau makin tua itu biasanya makin pahala yang ditambah-tambah. Apalagi ini bulan puasa Pak. Berilah ceramah-ceramah yang menyejukkan hati, dan berilah nasihat-nasihat yang menambah kewarasan. Bilang dulu sama mereka itu Pak, jangan disuruh-suruh demo Pak. Demo ini bulan puasa ini Pak, panas ini. Itulah, dalam kesempatan kemarin Bapak juga katakan bahwasanya ya siap-siap untuk menghadapi angkatan bersenjata. Jumlahnya sekitar 6.000 brimob sudah dikerahkan. 6.000 Pak, lebih. Lebih, cuman gak kelihatan. Jangan macam-macam sama TNI Polri. Itu andalan kami itu. Makanya udahlah, gak usah macam-macam lagi. Bapak mau mengapa? Mau bikin skenario yang lain? Udahlah, Bapak udah kayak si Amin Rais saja. Bahasanya people power, power bank sekalian. People power, itu pun juga kemarin itu Bapak katakan kan, nggak bisa kita bergerak seperti ini. Nggak bisa kalau cuma 2.000-3.000, harus ada 500.000. Kalau bisa 1 juta. Itu keinginan Bapak kan? Berarti ketahuan kan beberapa kali demo kemarin kurang maksimal. Kurang maksimal lah Pak, logistiknya aja pun juga kurang. Aduh. Ya namanya demo, macam gak tahu aja kita. Udahlah, people power. Bilang aja money power, kekuatan uang 35.000.
Apalagi sama orang yang nganggur, Pak. 35.000 itu sudah melupakan sebuah power, kekuatan. Diiri-iri bisa 3 kali makan itu. Gitu loh. Makanya Pak, jangan mengatasnamakan people power, Pak. Kalau ngomongin masalah power, power kami lebih besar. 58% seluruh Indonesia. Bikin emosi aja. Bah, jumpa lagi sama Opung Parbelak. Iya, tadi Opung Parbelak mandi dulu tadi ya. Pakai skincare itu biar agak bersih gitu, biar lebih enak ceritanya. Kita sambung lagi sampai di mana tadi people power. Aduh, gak usah ngomongin people power lah Pak. Dan juga Bapak mewacanakan mengenai kudeta. Pak, hati-hati ngomongin kudeta Pak. Bapak menggambarkan Indonesia ini sama seperti Libya yang dikudeta oleh Muammar Gaddafi. Pak, kita itu beda sejarah, beda konteks, dan juga beda situasi Pak. Hati-hati Pak ngomongin kudeta Pak. Ada undang-undangnya itu Pak. Hati-hati jangan main-main Pak. Ngomongin apa Bapak? Ngomongin kudeta. Kudeta apa? Kudeta militer. Bapak nggak tahu next presiden kita siapa? Jenderal itu. Lupa dia yang terpilih adalah Jenderal Bintang 4. Ini terinspirasi pula dengan Kolonel Muammar Gaddafi. Jadi kuajarilah dulu sekarang sejarah Pak ya. Cemana lawa orang bodoh ya kan. Tapi masih punya lah pengetahuan sedikit-sedikit Pak. Sejarahnya Libya dulu ini dipimpin atau dijajah oleh negara Italia. Pecahlah Perang Dunia Kedua, lalu dijajah oleh bangsa Inggris dan juga Perancis. Nah, negara Inggris, kerajaan Inggris waktu itu lebih suka ini Libya ini dipimpin oleh monarki. Yang saat itu kerajaan Arab Saudi lah ditunjuk untuk memimpin. Nama rajanya Raja Idris atau Pangeran Idris I. Gitu loh Pak. Nah, semenjak merdeka tahun 1951 dipimpinlah negara Libya ini oleh yang namanya Raja Idris I, ya kan? Nah, setelah tahun 1959 ditemukanlah ternyata minyak Libya itu adalah salah satu minyak dengan kualitas terbaik. Mulailah banyaklah dieksplor minyak di sana, tapi sayangnya kekayaan alam itu tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Rakyatnya bodoh-bodoh, rakyatnya miskin-miskin. Itulah membuat tergerak hati Muammar Gaddafi yang saat itu masih aktif sebagai anggota angkatan bersenjata dengan pangkat kolonel, bagaimana untuk melakukan revolusi. Oke guys, itu adalah komentar dari Opung Parbelak dalam menanggapi pernyataan-pernyataan dari Bapak Din Samsudin yang sudah mengajak ribuan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 19 Maret 2024 kemarin. Ya, seorang Din Samsudin ini adalah seorang cendekiawan. Beliau ini juga sangat aktif dalam ilmu agama. Semestinya di bulan suci Ramadan ini Din Samsudin harus mampu, harus bisa, harus bijak dalam memberikan contoh yang baik, dalam memberikan panutan yang baik kepada pengikut-pengikutnya. Apakah aksi atau ajakan untuk berunjuk rasa di depan kantor KPU dan MPR DPR RI ini merupakan sebuah bentuk yang positif yang dilakukan oleh Din Samsudin ini? Jika ini adalah ajakan yang positif, semestinya tidak ada korban dalam aksi unjuk rasa itu. Buktinya, para penegak hukum, para tim advokasi saat ini sedang bersuara bahwa tolong keluarkan sahabat dan teman-teman kami yang kurang lebih 100 orang yang saat ini sedang ditahan oleh Polri di Polda Metro Jaya itu. Dengan demikian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, coba kita perhatikan cuplikan video berikut ini. Semoga saja bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menginspirasikan kita. Apakah ada efek positif dari aksi unjuk rasa pada tanggal 19 Maret 2024 kemarin?
ataukah malah banyak korban akibat aksi unjuk rasa ini? Mari kita cek videonya. Setelah kami rapat, tidak ada kata bahwa masa akan dibubarkan. Kami akan bubar sendiri. Jadi jangan main hakim sendiri. Ingat dulu, jangan main bubar. Ingat, kalau Bapak Ibu membubarkan kami, kita akan berlaku. Saya tadi berlaku, saya baru keluar dari komisi. San, Pak Polisi Kelas. Saya minta, saya minta kita negosiasi dulu. Oke, Pak Polisi tolong, kami minta negosiasi. Kami minta negosiasi. Apakah bisa? Kami minta negosiasi. Pak Polisi tolong, kami minta negosiasi. Tolong. Saya di mana? Tapi beberapa perwakilan. Ayo, saya pun itu sampai ke sana. Tahan dulu. Kami minta negosiasi dulu. Itu tambah lagi. Ya, negosiasi dulu. Rakyat tidak sepakat untuk perubahan. Prabowo menang, kalian tidak senang. Polisi. Aku gak lawan polisi. Aku bertahan begini. Ya syukur mbak sing ngakon belakraan demo ya sapa. Jalono ki lek apik-apik nang omah menerima apa adanya ora belakraan demo rono. Aman terkendali, buktine ngene iki senang omah ya aman terkendali, duduk manis, tetep cantik dan imut. Salamu dhewe lek kok belakraan demo. Terus demo sing mau golek apa? Ujung-ujunge maksulkan Jokowi. Yo ngono ki jenenge kualat. Syukur. Udah cukup, tahan lagi. Rapikan barisan. Sudah bisa nih. Ya, tahan. Sudah jalan terus, sudah cukup. Jangan bolong-bolong kamu ya, sudah belakang. Jangan saya. Ya, perhatikan. Pasukan rapikan. Dua langkah maju. Jalan. Ya, rasakan kita maju sampai dengan jembatan. Tolong yang di atas, yang di jembatan tolong Pak bergeser semua. Yang di atas jembatan silakan. Ya, tahan pelan-pelan. Silakan didorong. Yang masih di jembatan silakan menyeberang. Ya, pasukan maju. Jalan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan dalam konten saya kali ini. Harapan terbesar saya, semoga saja mereka yang sudah menjadi korban dalam aksi tanggal 19 Maret 2024 kemarin itu bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang Din Samsudin. Karena Din Samsudin ini telah mengajak mereka untuk turut bersama-sama, untuk berbuka puasa bersama-sama di depan kantor DPR MPR RI, yang pada akhirnya terjadilah keributan ini.
Bagi saya, ini adalah sisi negatifnya. Karena yang namanya dalam aksi unjuk rasa, pasti akan ada keributan. Pasti akan ada aksi-aksi yang di luar dari dugaan kita. Peristiwa-peristiwa seperti ini, apakah pernah dipikirkan oleh mereka-mereka yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini? Apakah mereka pernah berpikir bahwa ketika mereka mengikuti aksi unjuk rasa ini, pada akhirnya mereka tidak pulang lagi ke rumah tetapi harus menunggu, harus menghuni di balik jeruji besi? Lagi dan lagi saya katakan bahwa semoga saja seorang Din Samsudin yang telah mengajak mereka ini bisa mempertanggungjawabkan semuanya, bisa mengeluarkan semua mereka yang ditahan di kantor kepolisian itu, hingga pada akhirnya di akhir lebaran ini mereka juga bisa merayakannya bersama keluarga, bersama istri dan anak-anak tercinta. Seringkali juga saya selalu katakan bahwa cara yang paling elegan, cara yang paling terhormat menurut saya yang rakyat jelata ini dalam menyelesaikan sebuah persoalan adalah kumpulkan bukti-bukti dan mari kita proses secara hukum, bukan dengan aksi unjuk rasa. Memang benar bahwa aksi unjuk rasa itu adalah kebebasan kita, sudah diatur dalam undang-undang, haknya kita untuk menyuarakan aspirasi kita. Tetapi ya, sisi negatifnya itu nampaknya lebih besar peluangnya ketimbang nilai positif. Apakah ketika mereka berkoar-koar, ketika mereka melakukan aksi unjuk rasa itu, pemilu curang, permintaan tentang kejujuran, tentang keadilan, tentang transparansi, tentang penggulingan Presiden Joko Widodo itu bisa dipenuhi? Nyatanya tidak tuh. Tadi malam, tanggal 20 Maret 2024, KPU sudah mengumumkan bahwa pemenang dalam pemilu 2024 ini adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Walaupun dalam tanda kutip masih ada banyak orang yang tidak terima dengan keputusan itu. Ya, inilah politik. Semuanya dinamis, semuanya soal kepentingan. Sebagai rakyat kita harus cerdas, jangan sampai kita yang selalu dikorbankan. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.